Sahabat sedharma, terimalah salam Buddhis kami. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan dengan Bodhi Mitra dan rekan saya Indrawati Gunavati. Kami akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini. Puja bakti akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Seluruh umat dipersilakan berdiri dan bersikap anjali. Marilah kita menyanyikan lagu pendupaan. Seluruh umat dipersilakan berlutut bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci
telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bhagawa. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Seluruh umat dipersilakan duduk bersikap anjali. Parita Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Parita Tisarana, halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami.
Dutiampi budang sarenang gacami, Dutiampi damang sarenang gacami, Dutiampi sanggang sarenang gacami, Tatiampi budang sarenang gacami, Tatiampi damang sarenang gacami, Tatiampi sanggang sarenang gacami. Parita Pancasila halaman 18. 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang sama diami, Adinna dana Weramani Sikapadang sama diami, Kame sumica cara Weramani Sikapadang sama diami, Musawada Weramani Sikapadang sama diami, Surameraya Majapamada tanah Weramani Sikapadang sama diami, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wija carana sampano sugato loka widyu anutaro purisa dhamma sarati, satta dewa manusanang buddho bhagawati, swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanahiko pacetang weditabo inyuhiti, supatipano bhagavato sawaka sanggo, ujupatipano bhagavato sawaka sanggo,
Nyaya patipano bhagavato sawaka sanggo Samici patipano bhagavato sawaka sanggo Yadidang cattari purisa yugani ata purisa Pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneo pahuneo daki neo anjali karanio anutarang punya ketang lokasati. Parita Karania Meta Sutta, halaman 29. Sutta cinta kasih yang harus dikembangkan. Ini yang harus dikerjakan oleh dia yang terampil dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan harus mampu, jujur, sungguh jujur, ikhlas, lemah lembut, tiada sombong. Merasa puas dan mudah dilayani, tidak sibuk berlebihan dan hidup sederhana, tenang indranya dan waskita, rendah hati tidak melekat pada keluarga, tak berbuat kesalahan barang sekecil apapun yang dapat dicelah oleh orang bijaksana. Semoga kita bahagia dan sentosa, semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun juga yang bergerak dan tidak bergerak, tanpa kecuali yang panjang atau gemuk, yang sedang, pendek, kecil atau besar, yang terlihat atau yang tak terlihat, yang jauh atau yang dekat, yang telah lahir atau yang akan dilahirkan. Semoga semua makhluk berbahagia, tidak menipu orang lain, tidak menghina siapa saja di mana saja. Jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu mempertaruhkan jiwanya, melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk. Cinta kasih dalam pikiran dipancarkan tanpa batas. Cinta kasih ke segenap alam semesta, dalam pikiran dipancarkan tanpa batas. Ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa kebencian dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan, atau duduk, atau berbaring selama tiada lelap, dia tekun mengembangkan perhatian penuh kesadaran ini yang disebut kediaman luhur, tidak tergelincir pada pandangan yang salah, dengan sila dan pandangan yang sempurna. Setelah melepaskan kemelekatan nafsu indera, dia tidak akan pernah kembali lagi ke dalam rahim. Karania mata kusalena yantang santang padang adisa meca sako uju suju suwaco casa mudu anatimani santu sakoca subaraca
apa kico ca salahu kauti santindriyo cani pakoca apa gabo kulesu ananu gido naca kudang sama care kinci yena winyu ure upawadeyung sukino wa kemino hontu sabai satta bawantu sukitata ye keci panna butati tasawa tawarawa anawa sesa digawa ye mahantawa maji marasaka anak katula ditawa yewa adita ye cadure wasanti awidure butawa samba wesiwa sabe sata bawantu sukitata na para parang niku beta nati maneta kata cinang kinci werosana patigasanya nyanya manasa duka micea matayatani yang putang ayusa eka putang manurake ewampi sababutesu mana sambawaye apari manang metang ce sabalokasming mana sambawaye apari manang udang ado cetirian ce asam badang awerang asapatang titang carang nisinowa saya nowa yawatasa wigata mido etang sating aditeya Brahma metang wiharang idamahu diting ce anu pagama silawa dasanena sampano kamesu ineya gedang nahi
jatuh gabaseyang punaretiti. Samadi, saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk.
Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara berlahan. Gerakan tubuh berlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Bungku hormat. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Iskandar Winagiri dengan topik memahami teladan Sang Buddha. Sedikit saya bacakan profil Upasaka Pandita Iskandar. Upasaka Pandita Iskandar Wanagiri, lulusan Master of Business Administration, Monash University Australia, dan Magister Management IPMI Business School Jakarta. Beliau sekarang sebagai Ketua Lembaga Kepanditaan DPP MBI 2023 sampai dengan 2028. Kepada Upasaka Pandita kami persilahkan.
Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para bodhisattva yang Maha Suci, yang penuh cinta kasih dan kasih sayang. Jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran semua Buddha. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu. Berbahagia sekali hari ini kita dapat berjumpa di Wihara Ekayana Serpong ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Magha Puja kepada kita semuanya. Sekarang adalah dalam kalender Buddhis adalah bulan Magha. Dan pada bulan ini ada peristiwa agung yang kita sebut sebagai Magha Puja. Bapak, Ibu, serta saudara semuanya, kita mau mulai perbincangan pagi hari ini dengan yang ringan-ringan saja. Kita baru juga selesai melaksanakan pemilu, ya. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada, katanya. Memilih calon-calon wakil kita untuk tingkat DPRD dan sebagainya. Untuk pemimpin kepala daerah. Ya. Kalau wakil-wakil DPRD kita sudah ya kemarin ya. Pada masa itu kemarin begitu ramai kita saling mengungkapkan pendapatnya satu sama lain, saling mendukung sesuai hati nuraninya, dan mungkin sedikit mencela calon yang tidak kita sukai. Begitu seru. Kadang ada di grup saling ejek sambil saling ketawa. Tetapi ada juga di dalam grup itu saking serunya saling ejek, malah ada yang saya keluar saja dari grup ini. Dari yang hadir pagi ini, ada nggak yang keluar dari grup pada masa-masa itu? Ya, memang itulah satu ciri khas kita di dalam kehidupan ini. Kita tidak mungkin selalu satu pendapat. Kita tidak mungkin selalu seia sekata, katanya begitu kan ya. Tetapi pada saat-saat tertentu kita itu akan berbeda pendapat. Apakah ini sesuatu yang tidak baik? Kalau kita melihat di Tripitaka, Sang Buddha, guru agung kita, selalu berdiskusi dan bahkan berdebat dengan banyak sekali orang.
perdebatan itu bukan main-main. Zaman itu banyak sekali para pertapa yang mengaku dirinya sudah mencapai Buddha. Dan mereka semua tentu mempromosikan dirinya. Sayalah yang terbaik. Sayalah yang nomor satu. Ajaran sayalah yang benar. Nah, melihat semakin banyak penduduk yang datang menghadap Sang Buddha, tentu mereka merasa tertantang. Dan karena itu mereka datang menghadap kepada Guru Agung kita. Dan disitulah para pertapa-pertapa yang terkenal itu mengajak berdebat dengan Sang Buddha. Coba Anda buka di dalam Digha Nikaya, ya, atau di dalam banyak bab-bab tentang perdebatan Sang Buddha dengan para guru-guru di zaman itu. Demikian serunya. Tetapi perdebatan itu bukan debat kusir. Perdebatan itu mencari satu pemahaman yang lebih dalam, lebih mendasar, dan lebih dalam dan mendasar. Nah, kita umat Buddha tidak dilarang untuk berdebat, sekalipun itu memperdebatkan ajaran Sang Buddha sendiri. Silahkan kita berdebat, berdiskusi dengan argumennya masing-masing. Silahkan. Tetapi kita tetap meneladani cara Guru Agung kita menyampaikan pendapat. Bagaimana Guru Agung kita dapat menjabarkan sesuatu itu dengan argumen yang begitu mendasar. Nah, itulah cara berdebat yang benar. Seorang umat Buddha, kita diberikan contoh oleh Guru Agung kita untuk melakukan suatu debat itu secara baik dan benar. Perdebatan akan terjadi di mana-mana, baik di lingkungan kita bekerja maupun di lingkungan keluarga. Anak-anak yang sedang tumbuh, tentu yang sudah punya anak tentu akan mengalami begitu mereka tumbuh, yang kalau dulu ditegur, diberitahu hanya meneng, hanya menerima, ya. Tetapi di dalam perkembangannya, sejalan dengan pertumbuhan usianya, si anak akan mulai mencoba menampik, membantah ucapan kita sebagai orang tua. Bagi sebagian orang tua, hal ini menjadi satu kekhawatiran. Wah, anak saya mulai bisa melawan saya ini. Wah, ini nggak benar ini. Dan semakin kita berpikiran demikian, semakin otak kita bergolak dan perlahan-lahan semakin lama semakin keras, yang sampai berikutnya terjadilah
perselisihan antara orang tua dengan anak. Anak merasa dirinya benar, dan orang tua juga merasa dirinya yang benar. Nah, kita bisa meniru cara Sang Buddha, guru agung kita. Bagaimana guru agung kita akan melihat lawan debatnya ini siapa, bagaimana kondisinya, dan dari mana ia. Kita sebagai orang tua dapat meniru hal ini. Kalau guru agung kita menghadapi para pertapa-pertapa yang luar biasa di zaman itu, sekarang kita menghadapi anak-anak kita. Kalau Sang Buddha bisa mencoba memahami jalan pikiran dari lawan debatnya, kita dapat meneladani hal itu dengan juga mencoba mendalami atau menyelami alam pikiran anak-anak kita. Nah, dengan cara ini, guru agung kita tidak pernah marah di dalam berdebat, tidak pernah ngamuk-ngamuk di dalam berdebat, tidak pernah keluar ejek-ejekan yang sangat merendahkan. Tidak ada. Nah, demikian pula dengan kita, orang tua. Kalau kita dapat menyelami, meniru cara guru agung kita, maka kita akan dapat menghadapi anak-anak ini dengan selalu gembira, selalu bahagia melihat pertumbuhannya dari kecil sampailah dewasa. Itu adalah kondisi nyata orang tua dalam menghadapi anak. Nah, sebaliknya, seorang anak pun dibalik ceritanya. Kalau tadi si anak tentunya merasa, wah, orang tuaku maunya ngatur terus, ya kan? Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Setiap mau pergi ada saja yang dipesan ini itu. Pusing saya. Biasanya begitu peribahasa anak-anak muda. Dan akhirnya saking pusingnya dia, apa yang diucapkan oleh orang tua itu ya cuma keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Iya. Dan orang tua karena tadi tidak bisa menyelami kondisi anaknya, merasa senang orang tuanya. Oh, anakku baik, dia patuh, dia hormat kepada saya. Padahal penampakan hormat dan patuh tadi hanya untuk, ya udahlah, pusing saya, ya kan? Hanya untuk cepat-cepat aja lah berlalu. Itu sudah sangat umum terjadi. Semua orang pasti menemukan kondisi seperti itu. Yang kalau kita tidak berhati-hati, maka itulah yang banyak terjadi di luaran, di berita. Anak-anak sekolah masih usia muda bisa membuli, menyiksa temannya, menyiksa dengan bukannya dengan muka yang serem atau bagaimana, tetapi menyiksa temannya dengan ketawa-ketawa, dengan sukaria,
mereka menyiksa teman-temannya, membuli teman-temannya. Coba kita bayangkan. Itu adalah dampak dari kita tidak melatih diri bagaimana memahami lawan bicara kita. Dan ini sudah diberikan contoh Sang Buddha. Jadi kita melihat atau membaca Tripitaka atau bagian-bagian Tripitaka tidak serta-merta melihat perdebatan, membaca perdebatan misalkan di dalam buku Milinda Panha atau apa. Tidak semata-mata kita melihat perdebatan, tetapi pesan apa yang dapat kita ambil di situ? Atau teladan apa yang dapat kita ambil di situ? Apabila kita dapat mengambil satu pesan atau makna atau teladan di dalam satu cerita itu, itulah yang berarti Anda betul-betul memahami dari isi cerita itu. Tetapi kalau kita hanya membaca lalu bisa mengulang lagi ceritanya dengan lancar, belum tentu kita berarti memahaminya. Kita hanya mampu menghafal, tetapi kita belum menangkap pesannya. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semuanya, perjalanan hidup Sang Buddha banyak sekali makna dan teladan, ataupun petunjuk-petunjuk, atau sinyal-sinyal ya, yang dapat kita tangkap, dan itu dapat menjadi pedoman bagi kita. Di antaranya adalah ketika kita ingat Siddhartha Gautama, pada masa Siddhartha Gautama belum mencapai Buddha. Kita tahu kan, Siddhartha Gautama adalah putra mahkota. Putra mahkota tentu sudah lengkap semua. Apa yang diinginkan pasti ada. Apa kebutuhannya selalu dilayani. Lengkap, tidak perlu kita uraikan lagi. Tetapi apa yang terjadi? Siddhartha Gautama menghadap orang tuanya, Raja Suddhodana, memohon untuk keluar ke istana. Melihat-lihat, katanya, melihat-lihat kondisi di luar istana. Apa yang dapat kita tangkap dari sini? Kalau kita memahami secara tekstual saja, secara yang tertulis di cerita itu, oh ya, bukan cerita yang luar biasa, ya. Siddhartha Gautama pengen keluar, ya dia bosan, ya kan? Siddhartha Gautama bosan di dalam istana dan ingin keluar melihat-lihat jalan-jalan, ya kan? Tetapi begitu keluar dari istana dan melihat-lihat keluar, Siddhartha Gautama melihat hal-hal yang sangat mengagetkan. Di sini dapat kita ambil teladannya adalah seperti tadi kita menghadapi anak-anak kita. Tidak ada salahnya kita sebagai orang tua mencoba bermain dengan mereka, dengan cara mereka, ya kan, mendalami alam pikiran mereka. Kalau kita bekerja di kantor, tidak ada salahnya kita juga mencoba turun. Mungkin kalau Anda bekerja di pabrik, lalu bekerja sebagai
bagian finance accounting, yang mana finance accounting biasanya hanya di meja, ya kan, di dalam ruangan. Katanya enak, sebagai finance accounting selalu nyaman, ya kan, duduk di ruangan dingin terus. Pada saat Anda ada waktu luang, tidak ada salahnya Anda turun. Kalau di pabrik Anda keluar dari ruangan dan melihat kondisi orang-orang bekerja di pabrik itu bagaimana. Kalau Anda di perusahaan perdagangan, tidak ada salahnya Anda juga turun melihat bagaimana marketing itu bagaimana, pembeli itu bagaimana. Dan demikian juga kalau Anda seorang pimpinan atau pengusaha. Jangan kita hanya mengandalkan laporan-laporan yang baik-baik saja. Laporan biasanya bagus-bagus, takut dimarahin kan? Jadi laporan selalu yang bagus-bagus, yang jelek-jelek disimpan. Nah, itulah perlunya kita sebagai pimpinan atau pengusaha untuk juga turun ke bawah. Istilah yang kerennya adalah belusukan, ya kan? Bagaimana kita bisa belusukan ke semua lini perusahaan kita untuk kita dapat mendapatkan sesuatu apa? Sesuatu permasalahan yang membutuhkan solusi dari kita. Nah, itulah yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di pikirannya, tetapi tidak tahu jawabannya apa. Nah, itulah yang mendorong Siddhartha Gautama ingin keluar dari tembok istana untuk berkeliling melihat sekitarnya. Dan ternyata benar, Siddhartha Gautama menemukan banyak sekali hal-hal yang di luar dugaannya. Nah, begitulah kalau Anda bekerja. Kalau Anda bekerja di Ekayana misalkan, di organisasi, boleh Anda, sekalipun Anda di bagian, misalkan di bagian keuangan, Anda turun ke dapur, memang tidak untuk memerintah atau menyuruh-nyuruh orang, itu bukan tugas kita, bukan wewenang kita, tetapi kita melihat kondisi organisasi kita ini bagaimana. Ada enggak yang sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, dengan cara itulah akhirnya Siddhartha Gautama ingin mencari jawaban dari apa yang dilihatnya. Ada orang tua sakit, orang mati, ada pertapa. Mengapa begitu? Demikian pula kalau kita bekerja di kantor. Jadi peristiwa Siddhartha Gautama pergi keluar dari istana bukan hanya sekedar dongeng, bukan hanya sekedar cerita sejarah, tetapi ada satu pesan, ada satu makna yang begitu penting untuk kita. Dan itu kita tahu, ya kan, yang dilakukan oleh pemimpin kita, oleh presiden kita. Selalu belusukan kemana-mana dan melihat kondisi semua rakyat Indonesia. Kalau kita dapat melihat semua kondisi dari karyawan-karyawan kita atau bawahan kita atau kondisi di atas kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah Siddhartha Gautama keluar dari istana kan, ya, cerita berikutnya adalah Siddhartha Gautama
keluar dari istana, meninggalkan semuanya dan menjadi pertapa. Dari seorang putra mahkota menjadi seorang pertapa, tinggal di tengah hutan. Hutan zaman 2500 tahun yang lalu dapat Anda bayangkan. Kita aja kalau terjun ke hutan, mungkin hutan di Provinsi Banten ini kita sudah ngeri-ngeri sedap ya. Tapi hutan 2500 tahun yang lalu itu betul-betul masih alamiah, hutan asli. Ya kan? Kalau sekarang kita pergi ke mana? Ke puncak, katanya hutan lindung, ya kan? Hutan lindung ya sudah ditata, ya, sudah rapi, ya kan? Ada tempat-tempat untuk menyelamatkan diri, ada tempat apalah segala macam sudah ditata rapi. Tetapi zaman Sang Buddha, coba Anda bayangkan 2500 tahun yang lalu, kondisi hutan yang asli belum tersentuh sama sekali. Dari seorang putra mahkota meninggalkan, dia rela meninggalkan semuanya, masuk ke dalam hutan untuk mencari jawaban, untuk mencari solusi dari apa yang dilihat tadi. Nah, selama 6 tahun Siddhartha Gautama sengsara untuk mencari jawaban itu. Sampai akhirnya Siddhartha Gautama mencapai Buddha dan menemukan jawaban itu. Dan kita sekarang berbahagia menjalankan ajarannya, apa yang ditemukan oleh Sang Buddha itu. Kita bisa bahagia, kita bisa hidup lebih baik, kita bisa hidup lebih nyaman, menjalankan apa yang telah ditemukan oleh Siddhartha Gautama itu. Setelah mencapai Buddha, ia mengajarkan banyak hal yang itulah kita sekarang menikmatinya. Dan itulah yang membawa kedamaian selama ini. Dan itulah yang sejarah membuktikan bahwa perkembangan agama Buddha tidak pernah ada peperangan. Cinta kasih dan kasih sayang, itulah inti dari ajaran atau solusi yang ditemukan oleh Sang Buddha, oleh Guru Agung kita. Dan itulah yang membawa kedamaian bagi semua manusia, bahkan juga kepada semua makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Tetapi cerita itu belum selesai sampai di situ. Di dalam 6 tahun sengsara itu bukan sekedar menghadapi alam yang begitu buas, tetapi pada zaman itu banyak juga pertapa-pertapa lain yang bertapa di hutan itu. Dan Siddhartha Gautama bertemu dengan beberapa teman sesama pertapa. Pada satu hari, Siddhartha Gautama yang tadinya tidak makan, tidak minum, menyiksa diri selama 6 tahun sengsara, tetapi pada satu ketika teman-teman pertapanya melihat Siddhartha Gautama mulai makan, mulai membersihkan diri, merawat diri. Melihat ini, teman-temannya berpikir, pertapa Siddhartha akan gagal. Dan akhirnya teman-temannya pergi meninggalkan Siddhartha Gautama sendirian. Kisah ini membuat menjadi teladan bagi kita. Selama kita mempunyai prinsip yang benar dan memang itu ada satu landasan yang benar, silahkan orang pergi meninggalkan saya. Pegang teguh terhadap prinsip-prinsip yang benar yang memang ada landasan benarnya.
Apa itu landasan benar? Itulah dhamma. Selama kita tahu persis apa yang kita pegang ini adalah memang dhamma, sumbernya jelas dari ajaran Sang Buddha. Orang mau mengejek kita atau pergi meninggalkan kita, silahkan. Kita tetap teguh pada dhamma ajaran Sang Buddha. Nah, itu terjadi pada Sang Buddha. Pada masa masih sebagai Siddhartha Gautama, belum mencapai Buddha, ia ditinggalkan oleh semua teman-temannya. Tetapi apa yang terjadi? Begitu Siddhartha Gautama mencapai Buddha dan semua orang mengakui kebenaran tentang pencapaian ini, apa yang terjadi? Orang-orang yang tadi pergi meninggalkan Sang Buddha, pergi meninggalkan Siddhartha Gautama, mereka kembali lagi mengajak berteman dengan Siddhartha Gautama. Yang itulah 5 murid pertama. 5 murid pertama Sang Buddha itu adalah orang-orang yang dulu pergi meninggalkannya. Tetapi begitu melihat Siddhartha Gautama sudah berhasil mencapai Buddha, mereka balik kembali. Begitulah dengan kita. Pada saat kita setelah sukses, wah banyak nanti, ya kan? Orang-orang yang mengaku teman baik lah, ngaku saudara lah, ngaku apa banyak. Ya. Jadi sebagai umat Buddha, kita jangan khawatir atas kebajikan yang kita lakukan. Jangan khawatir. Karena pada selanjutnya, pada satu ketika mereka akan kembali juga kepada kita. Jangan pernah merasa kesepian. Ya kan? Kalau kita cerita masalah di luar banyak itu, ya kan? Misalkan godaan-godaan untuk merokok misalkan, untuk narkoba misalkan. Mengapa mereka menjadi terjebak dan ikut merokok dan narkoba? Karena mereka tidak teguh terhadap pendiriannya. Mengapa mereka tidak teguh? Karena mereka tidak punya satu pegangan yang kuat, tidak punya satu landasan yang kuat. Dan karena itu, di dalam keluarga, orang tua perlu memberikan satu landasan yang kuat, pengajaran-pengajaran yang tepat, yang pada selanjutnya itu akan menjadi pegangan bagi anak-anak kita. Dan pegangan ini, teladan orang tua ini akan menjadi pelindung bagi mereka. Bagaimana? Kok menjadi pelindung? Perlindungan orang tua bukan dengan cara melarang-melarang. Anda melarang dia, oke, kamu jangan begini. Ya, oke. Wah, patuh. Tapi di belakang sana kita nggak tahu. Ya kan? Jadi perlindungan itu bukannya dengan larangan, tetapi perlindungan itu dengan teladan. Dengan perilaku kita yang baik dan konsisten. Pada saat anak-anak kita akan melakukan hal yang keliru, dia akan teringat, oh kalau saya melakukan hal yang keliru ini, kasihan sama orang tua saya. Akhirnya mereka batal. Itulah yang melindungi mereka. Keteladanan orang tua tadi. Pada saat mereka dibujuk-bujuk temannya, mereka akan teringat, saya tadi dikatakan
dikasih tahu oleh orang tua saya begini-begini. Dan akhirnya, jangan saya nggak mau melakukannya. Kalau saya ada apa-apa, kasihan orang tua saya. Itulah yang melindungi mereka. Bukan larangan-larangan. Nah, demikian pula dengan ajaran Sang Buddha. Sang Buddha tidak melarang kita, tidak pernah melarang kita atau mengancam kita. Tetapi dengan memberikan teladan-teladan tadi, dengan keteladanan inilah kita perlu memahaminya, dan pada saat kita menghadapi satu permasalahan di dalam hidup ini, kita akan kembalikan, pikiran kita akan kembali. Oh ya, Sang Buddha dulu pernah mengalami ditinggalkan oleh teman-temannya. Sang Buddha dulu pernah difitnah oleh orang-orang. Sang Buddha pernah segala macam. Satu ketika Sang Buddha pernah difitnah habis-habisan. Yang dikatakannya Pertapa atau Sang Tathagata telah menghamili seorang wanita bernama Cinca. Tujuannya apa? Supaya orang-orang jangan menghormat kepada guru agung kita. Tetapi fitnahan ini tidak dibalas guru agung kita dengan juga fitnah yang lain atau kemarahan, tidak. Tetapi dengan terus berpegang teguh pada hal yang baik dan benar. Sampai akhirnya Cinca mengalami sendiri karmanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semuanya. Banyak sekali cerita-cerita perjalanan Buddha Gautama yang dapat kita ambil keteladanannya. Belum lagi cerita Anggulimala. Bagaimana Sang Buddha melihat dengan kemampuannya melihat dari jarak jauh, ada seseorang yang sangat berisiko tinggi. Orang ini sebetulnya bisa mencapai tingkat kesucian, tetapi ia sedang mengalami satu peristiwa di mana ia akan membunuh ibunya. Ya, kita pernah dengar atau pernah membaca cerita Anggulimala. Ia ingin membunuh ibunya. Melihat kondisi ini, Sang Buddha dengan kemampuan gaibnya, ia langsung hadir di sekitar peristiwa atau kejadian itu, yang sampai akhirnya Anggulimala tidak jadi membunuh ibunya dan Anggulimala menjadi sadar. Nah, kalau kita memang tahu ada sesuatu yang baik, sekali lagi, sesuatu yang benar, dan itu ada landasannya, jangan ragu-ragu, tetap pegang itu. Dan itulah Dhamma, menjadi pegangan kita. Dan teladan kita siapa? Guru agung kita Sang Buddha. Nah, hari ini adalah hari Magha Puja yang menjadi puncak dari semua peristiwa-peristiwa itu. Di mana ada 1.250 orang murid Sang Buddha yang tiba-tiba hadir. Ya. Ada 4 peristiwa di situ, semuanya arahat, dan mereka adalah murid langsung dari Sang Buddha sebagai ehi biku, ya. Dan mereka bertemu menghadap Sang Buddha tanpa ada
pemberitahuan atau janji. Dan pada hari Maga Puja itu, Sang Buddha memberikan petunjuk-petunjuknya yang singkat dan sederhana. Petunjuk itu adalah jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Tambahlah perbuatan-perbuatan yang penuh kebajikan. Bersihkan hati dan pikiran kita. Dan inilah ajaran Sang Buddha. Itulah petunjuk dari Sang Buddha. Setelah tadi kita meneladani, setelah kita memahami perjalanan hidup Guru Agung kita, dan itulah petunjuk yang diberikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Dan petunjuk itu disampaikan pada hari Maga Puja. Dan karena itu hari Maga Puja menjadi salah satu hari yang istimewa di dalam kalender Buddhis, di samping Waisak, Asada, Katina. Dan ini adalah Maga Puja. Dan itulah yang membuat istimewanya hari Maga Puja. Sang Buddha memberikan petunjuk yang ringkas. Kalau panjang-panjang kan kita lupa, pusing. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudari semuanya yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat selalu meneladani Guru Agung kita Sang Buddha, dan kita dapat berpegang teguh pada Dhamma yang memang ada dasar-dasar yang kuat yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Demikian, terima kasih dan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Upasaka Pandita Iskandar Wanagiri atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat
kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini saya dari tim kesenian akan membawakan sebuah lagu dengan judul Sang Guru. Kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang mengetahui lagunya boleh nyanyi bersama ya. Hanya ada satu guru yang kupuja, Guru Maha Agung serta bijaksana, yang telah memberikan ajaran mulia, membimbing semua makhluk dari samsara. Hanya ada satu guru yang kupuja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat damanya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Hanya ada satu guru yang kupuja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat damanya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Budaya. Terima kasih kepada tim kesenian. Pengumuman untuk siang hari ini. Yang pertama, Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan sesi tanya jawab dengan Bikuni Badra Satyani Satavira pada kebaktian minggu depan pada tanggal 17 Maret 2024. Oleh karena itu, umat boleh menuliskan pertanyaan yang akan ditanyakan di kertas yang telah disediakan oleh panitia di meja depan Bakti Sala, dan setelahnya boleh diserahkan ke panitia juga. Selanjutnya, Buddha hadir semesta bercahaya. Bersama kita mengenang 3 peristiwa penting dalam kehidupan
Guru Agung Buddha melalui 3 cara. 1. Yifo, yang kedua pameran dan puja relik, yang ketiga pengagungan 3 permata mulia melalui pujian, penguatan tekad dan pertobatan, dan pesan Dharma. Pemasangan pelita Waisak serta blessing di acara Buddha hadir semesta bercahaya pada hari Minggu 19 Mei 2024 pukul 1 siang sampai selesai. Bertempat di Jakarta International Expo Hall B3 dan C3 Kemayoran, Jakarta Pusat. Umat diharap untuk dapat daftar dengan menuliskan nama di front desk Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata, halaman 40. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta wata ceam hehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia. Eta wata ceam hehi sambatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati sidia. Eta wata ceam hehi sambatang punya sampadang sabe satta anumodantu sabah sampati sidia. Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rangkantu loka santi. Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rangkantu Indonesia. Idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wonyatinang hontu sukita hontu nyatayo. Idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce Tito bawatu loko ceraja bawatu damiko. Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rangkantu wihara ekayana serpong. Akasata cebu mata dewa naga mahidika
Punyantang anu modit wacirang rangkantu mendiang Yosef Su Henry Choi Kim Choi Akasata cebu mata Dewa Naga Mahidika Punyantang anu modit wacirang rangkantu sasanang Akasata cebu mata Dewa Naga Mahidika Punyantang anu modit wacirang rangkantu desanang Akasata cebu mata Dewa Naga Mahidika Punyantang anu modit wacirang rangkantu no guru Akasata cebu mata Dewa Naga Mahidika Punyantang anu modit wacirang rangkantu mang parangti sadung sadung sadung. Seluruh umat dipersilakan berlutut bersikap anjali. Nama Karagata halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bagawa Udang Bagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya.